Halo Sobat Promkes dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Dr. Ade John Nur Salim dalam kegiatan kita bersama Promkes Bacirita. Hari ini dalam rangka World Glaucoma Week 2026, kita kedatangan satu orang bintang tamu, narasumber kita Dr. Novanita Satolom, spesialis mata konsultan. Halo dokter, apa kabar? Kabar baik, sehat. Hari ini kita akan berbicara mengenai tentu saja glaukoma, si pencuri penglihatan, ya. Seperti kita ketahui, glaukoma ini banyak banget penderitanya di dunia dan diprediksi akan terus meningkat. Berdasarkan data, sebagian besar pasien yang datang ke dokter glaukoma itu sudah dalam keadaan matanya sudah menjadi kabur. Itu berarti masih banyak yang belum tahu tentang penyakit ini dan datang ke dokter dengan keadaan yang terlambat. Oke, tanpa membuang waktu kita langsung tanya-tanya aja ya ke narasumbernya. Dokter, Ya. apa sebenarnya glaukoma itu, Dok? Karena ternyata masih banyak orang yang tidak tahu glaukoma. Ya, makasih Dokter Ade. Salam sehat buat kita semua, para sahabat Sobat Promkes dimanapun berada. Terima kasih untuk kesempatan ini. Jadi kalau ditanyakan apa itu glaukoma, kita akan mendefinisikan sebagai suatu penyakit neurooptik yang menyerang saraf penglihatan mata. Nah, ini bisa ditandai salah satunya adalah dengan tekanan bola mata tinggi. Tapi tidak semua glaukoma itu bertekanan tinggi. Ada juga glaukoma dengan tekanan bola mata yang normal. Jadi mungkin itu definisinya, Dokter Ade. Jadi bisa tekanan tinggi, tetapi juga bisa tekanannya Ya, tidak tinggi juga bisa kena glaukoma. Ya. iya, betul. Kalau misalnya nih ada orang awam, Mm. dari mana dia bisa tahu matanya itu ada kemungkinan glaukoma, ataukah sudah kena glaukoma, atau ada faktor-faktor resiko glaukoma? Bagaimana sebaiknya dok, sebagai orang awam? Ya, terima kasih Dokter Ade untuk pertanyaannya. Jadi bila seorang itu ingin tahu atau mengenali apa itu glaukoma, yang pertama memang harus memeriksakan dirinya. Dan yang kedua, resiko tinggi pada orang yang orang tua atau dalam keluarganya ada glaukoma. Jadi demikian. Jadi kalau sudah ada resiko keluarga yang punya glaukoma, itu sebaiknya memang harus segera memisahkan diri. Tapi glaukoma itu dikenal sebagai pencuri penglihatan. Artinya apa? Glaukoma sering datang tanpa aba-aba, seperti pencuri, diam-diam. Jadi kebanyakan datang ke dokter itu sudah dalam keadaan yang cukup parah. Jadi mungkin lapang pandang itu sudah berkurang, tajam penglihatan, melihatnya sudah buram, dan lain-lain sebagainya. Nah, masalahnya banyak pasien itu datangnya sudah terlambat. Nah, jadi untuk tahu bahwa kita perlu mengenal glaukoma, yaitu memang harus memeriksakan diri, terutama pada mereka yang berusia 40 tahun ke atas. Resikonya akan lebih tinggi. Kemudian jika ada dalam keluarga itu yang menderita glaukoma, itu memang harus memisahkan diri. Jadi kalau kita sendiri di Polimata RSUP Kando, kita melakukan screening buat semua pasien-pasien yang berusia 40 tahun ke atas, ada atau tidak ada gejala, itu kita lakukan pemisahan tekanan bola mata. Demikian Dokter Ade. Iya dok. Tadi dikatakan harus periksa rutin. Sebenarnya dalam 1 tahun, berapa kali sih kita periksa rutin yang disarankan dok? Ya, jadi begini, untuk orang yang memang mungkin belum tahu apakah itu glaukoma atau bukan, dan sudah berusia 40 tahun ke atas, sebaiknya kita memisahkan rutin mata 6 bulan sampai 1 tahun. Nah, apabila ketahuan ada glaukoma atau ada penyakit mata yang lain, ya tentu saja pemisahan rutinnya itu harus lebih singkat. Mungkin dalam 1 bulan, 3 bulan, atau sesuai anjuran dokter tentu saja. Apakah ada kelompok-kelompok pasien dengan penyakit-penyakit tertentu yang mungkin perlu kontrolnya lebih cepat daripada 6 bulan sampai 1 tahun loh? Iya. Jadi terkait dengan glaukoma, ada beberapa pasien dengan penyakit tertentu di mata atau penyakit sistemik, ya, penyakit dalam tubuhnya yang memerlukan kontrol lebih cepat atau lebih rutin dari biasanya.
yaitu pada pasien diabetes mellitus, pada pasien dengan hipertensi. Nah, itu merupakan faktor risiko terjadinya glaukoma atau memperberat risiko glaukoma. Nah, itu memang harus lebih sering atau lebih cepat memisahkan diri. Kemudian pada pasien-pasien dengan kelainan refraksi, misalnya miopia, hipermetrop, ya, yang orang bilang itu, oh kita mata minus, oh kita mata plus, atau kita silinder, ya. Nah, itu juga merupakan faktor risiko terjadinya glaukoma, seperti itu. Kalau misalnya mereka punya faktor risiko seperti itu, berarti kontrolnya menjadi lebih singkat tuh, tiap berapa lama sekali? Ya, mungkin bisa dilakukan setiap 3 bulan, 6 bulan, atau memang sesuai anjuran dokter, karena pada pemisahan tentu saja dokter yang melihat pentingnya kecepatan atau kerutinan pemisahan itu, ya. Nah, ini penting sekali ya Sobat Promkes ya. Jadi kadang-kadang kita punya teman-teman mungkin yang sakit gula, darah tinggi tadi ya, atau miopia. Miopia itu mata minus. Bayangkan, punya mata minus berarti meningkat resiko glaukomanya. Masih banyak kan pasti sobat-sobat Promkes yang punya mata minus tapi tidak pernah periksa ke dokter mata. Nah, hari ini kita tahu dari dokter Nova bahwa itu sangat penting. Ya. Nah, pertanyaan saya berikutnya dokter. Biasanya pasien datang periksa. Mereka takut kalau ternyata mereka diperiksa ternyata ada glaukomanya. Apakah sebegitu mengerikannya, Dok? Dan kalau seandainya dia ketahuan glaukoma nih, kira-kira mau diterapi seperti apa, Dok? Ya. Nah, terima kasih Dokter Ade pertanyaannya. Jadi tidak usah takut sebenarnya ya. Justru glaukoma akan lebih gampang ditata laksana atau diterapi, diobati kalau kita mengetahuinya lebih cepat. Yang kedua, dengan mengetahui lebih cepat berarti kemungkinan untuk menjadi lebih parah penyakit ini tentu saja lebih kecil ya. Tapi memang kesadaran untuk memisahkan diri atau ketakutan itu pasti tetap ada, itu manusiawi ya. Tapi di sini kita mengedukasi bahwa hal-hal seperti itu tidak perlu ketakutan, kekhawatiran, karena kita ditangani oleh dokter-dokter yang berpengalaman tentu saja. Kemudian kalau kita sudah ada glaukoma, itu pasti kita akan melakukan terapi, itu bisa lewat obat-obatan, lewat laser atau tindakan operasi. Nah, itu sesuai dengan kondisi. Jadi sebenarnya tidak ada yang perlu ditakutkan. Lebih takut lagi kalau seandainya glaukoma itu sudah parah baru datang. Nah, tapi kalau dia masih dini, masih baru mulai, nah itu pengobatannya akan lebih baik, kemudian keparahan penyakitnya lebih dikontrol dengan baik, pasien juga tidak akan kehilangan lapang pandang atau tajam penglihatannya. Nah, itu tujuannya. Tadi dokter bilang biasanya mereka sudah parah ya. Jadi banyak juga sebenarnya dalam praktis sehari-hari pasien tunggu kabur dulu, Dok. Iya, betul. Kalau nggak kabur dia bilang ngapain harus ke dokter mata. Iya. Nah, sebenarnya apakah itu pendekatannya benar atau bagaimana, Dok? Iya, betul. Kenapa mereka harus sebelum kabur datang ke dokter? Kenapa? Iya. Jadi memang banyak ya Mas yang seperti itu ya. Jadi memang salah satu tujuan kita melakukan Promkes Bacirita memang edukasi. Supaya apa? Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, dan pasien juga bisa tahu ya, para sobat Promkes bisa mengerti bahwa hal yang paling penting adalah pemisahan lebih dini. Nah, kalau misalnya sudah parah, kemudian datang, ya tentu saja pengobatannya jadi lebih kompleks ya, lebih banyak. Kita bisa langsung operasi atau dikombinasi laser dan operasi, atau kombinasi obat, laser, dan operasi. Nah, itu tentu saja lebih kompleks. Nah, itu pasien juga disuruh bolak-balik ke rumah sakit. Itu kan memakan waktu dan lain-lain ya. Dokternya juga pasti akan lebih berpikir untuk menanganinya lebih kompleks begitu. Jadi kekhawatiran, ketakutan itu sebenarnya tidak perlu ya. Perlu diingat juga glaukoma itu memang suatu penyakit yang tidak bisa sembuh, cuma bisa terkontrol. Jadi sekali pasien datang diketahui glaukoma, nah kita mengontrolnya itu dengan obat-obatan, dengan laser atau dengan tindakan beda. Tapi tidak usah khawatir, tidak usah takut, karena semua tindakan tata laksana itu aman untuk dilakukan dan juga tentu saja untuk kebaikan pasien, untuk kontrol penyakitnya.
Demikian. Ya, ada kata kunci yang menarik ya Sobat Promkes. Kalau ini tuh irreversibel, artinya tidak bisa kembali lagi. Iya, Kita cuma bisa betul. mempertahankan yang ada. Betul. Nah itu makanya jangan lupa, Mm-mm. jangan tunggu kabur dulu baru ke dokter ya dok ya. Iya. Nah, saya juga sering dapat pertanyaan lagi dok. Mm. Malas saya mau pakai obat tetes mata itu sampai kapan? Mau pakai obat tetes mata seumur hidup? Iya. Nah itu bagaimana dok? Apakah memang obat tetesnya dipakai seumur hidup kah? Ataukah ada obat tetes yang lebih jarang dipakai kah? Atau memang semuanya harus tetes per jam atau bagaimana misalnya dok? Silakan. Iya. Terima kasih pertanyaan dokter Ade. Jadi begini, untuk pasien yang sudah terdeteksi glaukoma, kita harus paham dulu karena glaukoma ini tidak bisa sembuh. Yang ada adalah terkontrol, kita bisa mengadaikannya seperti hipertensi. Nah, tidak ada pasien hipertensi yang sembuh, ya kan? Yang ada terkontrol dengan obat-obatan. Nah, tidak usah takut karena yang terkontrol itu kita bisa terapi, kita bisa tata laksana dengan obat, dengan laser, dengan operasi yang seperti saya sebutkan tadi. Dan obat-obat glaukoma itu memang banyak golongannya. Ada yang ditetes cuma 1 kali sehari, ada yang 2 kali sehari, ada yang 3 kali sampai 4 kali sehari. Nah, kita makanya itu perlu untuk memisahkan diri dan kontrol teratur. Karena apa? Dokter pasti melihat respon obat. Kalau dengan 1 kali saja sudah baik, ya silakan pakai. Kalau harus kombinasi dengan obat tetes yang 2 kali sehari dan 3 kali sehari, ya silakan pakai juga. Nah, dalam kontrol itu kita melihat yang mana respon obatnya paling bagus. Dan tentu saja itu tergantung juga dari kepatuhan pasien, compliance-nya. Karena apa? Kalau dokter sudah meresepkan, oh ini, terus ternyata di rumah tidak ditetes, ya sama saja, oh ternyata respon obatnya tidak bagus. Padahal pasien yang tidak menetes obat itu di rumah. Dan itu sangat penting, karena perjalanan glaukoma ini itu panjang. Jadi kepatuhan pasien juga itu sangat penting. Nah, begitu sudah patuh, obat sudah bagus, nggak apa-apa, silakan pakai. Dalam kurun waktu tertentu tetap dikontrol, dilihat. Dalam waktu itu, oh ternyata baik-baik saja dengan obat. Nggak apa-apa, silahkan pakai dalam jangka panjang. Tapi dalam perjalanannya misalnya, kalau obat ini ternyata responnya tidak bagus pada pasien sudah patuh, nah bisa kita kombinasi laser dengan obat. Kemudian surgery. Nah biasanya kalau yang sudah surgery itu, kebanyakan kalau terkontrol dengan baik, kita sudah tidak pakai obat lagi. Nah jadi banyak sih indikasi kita mau menentukan apakah obat ini akan dipakai lama atau sebentar saja, atau diganti, atau dikombinasi dengan laser atau tindakan bedah. Demikian. Banyak juga pasien takut dok menggunakan obat jangka panjang, takutnya katanya ada efek samping ke dalam badannya. Betul. Nah, apakah benar dok dan bagaimana strategi kita kalau misalnya benar? Ya, terima kasih dokter Ade. Jadi memang namanya obat ya tetap saja ada efek samping atau hal lain yang memang dikhawatirkan oleh pasien. Tapi memang kita punya strategi juga. Obat-obatan glaukoma ini karena dipakai lama, jadi pada saat menetes itu kita salah satu strategi ya, kita melakukan penutupan punktum. Jadi di sini biasanya kita tekan ya, punctal occlusion, oklusi punktum ya. Jadi begitu kita tetes, kita tekan di sini sekitar 2-3 menit sampai obatnya meresap bagus, kemudian dilepas. Nah biasanya itu hanya terserap di bagian mata, tidak masuk ke tubuh begitu ya. Nah itu salah satu. Dan juga yang kedua, memang kita lebih sering memakai sekarang obat yang ditetes hanya 1 kali sehari, pokoknya yang minimal. Karena biasanya yang minimal itu pasien akan lebih patuh. Dan memang akan lebih sedikit yang masuk ke tubuh ya. Tapi enggak usah takut sebenarnya karena obat-obat glaukoma ini sudah diteliti dengan baik untuk efek jangka panjang, efek kedepannya itu cukup aman dipakai ya. Iya dok. Dan juga dengan kontrol rutin, meskipun sudah pakai obat, tetap harus kontrol rutin. Ya betul. Ya, supaya kita bisa pantau ya kalau ada hal-hal yang betul sekali. Ya, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung Promkes Bacerita hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita dengarkan closing statement dari Dr. Novanita Satolom, spesialis mata konsultan. Silakan dokter. Baik, buat semua sobat Promkes dimanapun berada, jagalah mata kita, terutama
pada saat ini dalam rangka juga World Glaucoma Week yang kita laksanakan, kita peringati bersama untuk kontrol teratur, terutama terkait dengan penyakit glaukoma yang merupakan penyakit turunan secara genetik dan juga bisa mungkin oleh penyebab lain. Kontrol awal, kontrol teratur itu adalah hal yang penting. Tidak usah takut dengan kata glaukoma si pencuri penglihatan, karena semua itu ada solusinya, ada terapinya. Yang paling penting adalah jagalah, sayangilah mata kita. Baik dokter, terima kasih. Sebagai penutup, mari kita berikan sama-sama satu ucapan salam sehat. Salam sehat.